Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam wa arsyadana bi hidayatil Qur'an wa asbata qulubana bi halawatil ihsan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Shadaqallahul azim. Yang sama kita muliakan guru kita, ketua PDM kita, Buya Amiruddin. Mudah-mudahan selalu diberi kesehatan, umur yang panjang, sehingga bisa banyak berbuat untuk perserikatan. Ibu Rosmaida selaku pimpinan daerah Aisyah Padang Panjang Bapitu 10 Dokter pun kita doakan semoga sehat selalu, diberikan inayah oleh Allah untuk menghidupkan perserikatan kita. Bapak-bapak, ibu-ibu, serta seluruh hadirin yang hadir pada hari ini, teristimewa Ahlul Bait Pak Sahrul, yang mudah-mudahan saat ini sudah kembali stabil setelah diuji oleh Allah dengan berpulangnya ke rahmatullah orang tua tercinta. Di awal pertemuan kita ini, Bapak Ibu semua, terlebih dahulu marilah sama-sama kita perbaharui rasa syukur kita kepada Allah, karena bisanya kita hadir pada malam hari ini dalam kondisi cuaca dingin, hujan, bukan isu lagi, kondisi pandemi itu tidak terlepas dari rahmat dan karunia Allah. Terlebih nikmat iman dan nikmat Islam yang sudah betul-betul kokoh di dalam dada kita. Salawat dan salam buat junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin wal hadirat, jamaah takziah tamu Allah yang mulia. Sebetulnya bagian mengaji orang ini. Bagi pada kadado bakaja adalah kamungko sebaik di samping orang-orang hebat. Ada Buyami, ada Buya Zubiyadi, ada Ustadz Uzar. Tapi dek karena diamanahkan Ambo menyampaikan kaji, mudah-mudahan bisa beko diluruskan oleh senior-senior Ambo yang hadir ini. Bapak dan Ibu, kegiatan kita malam hari ini itu diistilahkan dengan takziah. Takziah itu kalau dalam bahasa Indonesianya artinya menghibur atau membahagiakan saudara kita yang sedang ditimpa oleh musibah. Dan sebahagian orang lupa bahwa takziah itu sebetulnya salah satu bentuk sunnah Nabi. Salah satu bentuk sunnah Nabi yang sebahagian saudara-saudara kita menganggap yang sunnah itu adalah penampilan Nabi secara fisik dan penampilan Nabi sebagai manusia biasa, pakai jubah, pakai jenggot, sehingga yang tidak pakai jenggot dikatakan tidak nyunah, tidak nyunah.
Bapak dan Ibu, sementara orang yang seperti itu kadang-kadang tidak mau pergi takziah, tidak mau bertakziah. Jadi Bapak dan Ibu-ibu kami yang kami muliakan, ketika kita bertakziah dengan tujuan meringankan beban, berbagi duka, membahagiakan saudara kita yang sedang mendapat musibah, maka ketika itu sebetulnya kita sedang mencontoh ibadah yang biasa dilakukan oleh Nabi, yang Nabi senang melakukannya. Sebab Nabi itu setiap ada sahabatnya yang mendapat musibah, ia segera mentakziahinya. Seperti ke rumah Zaid sahabatnya, seperti ke rumah Ja'far sahabatnya, seperti ke rumah sahabat-sahabat yang lain. Bapak dan Ibu kami yang kami muliakan, namun ketika kita bertakziah, itu yang kita bawa bukan hanya ati nan suci muko nan janih, bukan hanya itu yang kita bawa, melainkan ada beberapa hal yang kita bawa di dalam bertakziah itu. Paling tidak Bapak dan Ibu ada 4. Yang pertama yang kita bawa itu adalah doa agar orang yang berpulang ke rahmatullah diampuni oleh Allah. Seperti suatu kali Nabi pernah bertakziah ke rumah sahabatnya. Ketika itu dilihat oleh Nabi, mata sahabatnya tadi itu masih terbuka. Nabi membaca doa, Allahumma ghafir. Disebutkan nama sahabatnya tadi, kebetulan kami lupa namanya, warfa' darajatahu fi mahdiyyin. Ya Allah, Abu Salamah ya. Allahumma ghafir li Abi Salamah warfa' darajatahu fi mahdiyyin. Ya Allah, ampunilah segala dosa dan kesalahan Abu Salamah dan angkatlah derajatnya ke tempat orang-orang yang mendapat petunjuk. Jadi Bapak dan Ibu kami yang kami muliakan, jadi bukan hanya mencalian hati yang suci mukonan sabak, dipelesetkan di kawan hati yang suci mukonan karuh. Jadi yang pertama itu yang kita bawa doa. Haruskah doa seperti itu? Tidak. Walaupun hanya dalam bahasa Indonesia. Ya Allah, ampunilah segala dosa dan kesalahan sahabat kami yang bernama itu. Kalau yang meninggal orang tua kita Pak Syahril, Allahumma ghafir li Syahril warfa' darajatahu fi mahdiyyin. Ya Allah, ampunilah segala dosa dan kesalahan orang tua kami Pak Syahril, angkatlah derajatnya ya Allah ke tempat orang-orang yang mendapat petunjuk. Minimal Bapak dan Ibu, semoga diampuni dosa-dosanya dan diterima amal kebaikannya. Jadi tidak ada orang Muhammadiyah yang doanya semoga husnul khotimah lidah. Sebab Bapak dan Ibu, husnul khotimah itu doa sebelum kita wafat. Bahkan Nabi mengajarkan kita selalu membaca doa, Allahumma khtim alaina ajalana bi husnil khotimah. Ya Allah, tutuplah ajal kami dengan sebaik-baik penutup. Wala takhtim alaina ya Allah su'il khatimah. Jangan engkau tutup ya Allah dengan penutup yang buruk. Jadi Bapak dan Ibu-ibu kami yang kami muliakan, bahkan adalah yang salah husnul khotimah nih Ibu ini. Yang benarnya kan husnul. Nah, itu yang pertama yang kita bawa. Yang kedua Bapak dan Ibu kami yang kami muliakan, yang kita bawa itu adalah maaf. Putih kape dapat dicali, putih hati bak keadaan. Tahu lihat ya? Itu. Pada ibu kami yang kami muliakan, maunya kita datang bertakziah itu secara tidak langsung kita sudah memaafkan kesalahan
saudara kita yang dapat musibah itu. Apakah itu yang pulang ke rahmatullah ataupun keluarganya. Lainamu kita hadir itu secara tidak langsung Bapak dan Ibu kami yang kami muliakan lah lupa di kita, bahkan lah kita maafkan kok talonsong kok talantong dek kananyi apa talendo dek kananyi talantong dek katurun oleh almarhum atau keluarganya. Jadi Bapak dan Ibu kami yang kami muliakan, sebetulnya inilah ajaran Islam itu yang sebenarnya, selalu memaafkan dan tidak berat untuk meminta maaf. Bahkan Bapak dan Ibu kami yang kami muliakan, Rasulullah itu orangnya pemaaf. Rasulullah itu orangnya pemaaf. Bahkan Bapak dan Ibu kami yang kami muliakan, salah satu yang menyebabkan kita sulit nanti di akhirat, yang dibahasakan oleh Nabi dengan tekor, itu karena kita pernah berbuat kezaliman terhadap saudara kita di dunia, sementara kita tidak mendapat maaf. Atadruna manil muflis, kata Nabi. Tahukah kalian siapa orang yang tekor? Tahukah kalian siapa orang yang bangkrut di akhirat nanti? Dijawab oleh para sahabat, orang yang bangkrut itu orang yang tidak punya harta, orang yang tidak punya uang, kata para sahabat. Ketika itu Nabi menjawab bahwa orang yang bangkrut itu, kata Nabi, orang yang kembali kepada Allah dengan banyak pahala. Pahala sholatnya, pahala puasanya, pahala zakatnya, tetapi pahalanya itu habis karena ia pernah menzalimi saudaranya di dunia. Jadi saudaranya tadi menuntut kepadanya sehingga pahala amalnya itu diberikan kepada orang yang pernah dizalimi. Bila mana pahala amalnya sudah habis, maka dosa orang itu yang dipikulkan kepadanya. Maka Bapak dan Ibu, tidak salah kalau seandainya kita menghidupkan budaya orang tua-tua kita dahulu. Apa budayanya itu? Bakari lahan. Setiap selesai bajua bali, setiap ada transaksi, bajawek tangan ketika itu, bakari lahan awak yo talabia tak kurang. Bisa jadi yang diperjualbelikan itu yang talabia tak kurang. Bisa jadi Bapak dan Ibu upek jopuji, talonsong, kato-kato dan lain sebagainya ketika itu habis. Jadi bakari lahan, konsep Minangnya berbeda jo bakaralah. Kalau bakaralahan itu mengalah. Mengalah itu kadang-kadang tapaso kalau yang bakaralahan. Sementara yang bakari lahan ini kita saling memberi maaf. Jadi Bapak dan Ibu kami yang kami muliakan, bakari lahan sebetulnya bukan ketika seseorang itu sudah wafat, melainkan satio ari sebenarnya itu yang harus kita terapkan. Sudah rapi awak di PDM, sebetulnya saling memaafkan gitu, kita selesai itu. Kadang-kadang basi ngaju supaya suasana itu hangat, bantu-bantu watangka awak Bapak dan Ibu, selesai itu kita langsung saling memaafkan. Dinamika lah namanya. Bapak dan Ibu kami yang kami muliakan. Dan yang ketiga, sewaktu bertakziah yang kita bawa itu Bapak dan Ibu kami yang kami muliakan adalah buah tangan. Buah tangan itu sebetulnya itu sunnah Nabi. Sehingga Nabi mengatakan sesungguhnya keluarga Ja'far itu disibukkan dengan keadaannya. Isna'u ta'aman li ali Ja'far, kata Nabi. Buatkanlah makanan untuknya. Dek karenanya sibuk dengan keadaan yang sedang ditimpanya, maka ketika itu sulit untuk memasak, sulit untuk mendapatkan makanan. Jangankan untuk memasak, membuat makanan, kadang-kadang untuk mengurus diri saja orang yang dapat musibah itu susah.
Abah dan ibu, ini yang diterapkan oleh orang tua-tua wak saisu kalau ada orang kemalangan membawa bareh kayak itu. Atau mungkin naringan saja amplop. Bapak dan ibu-ibu kami yang kami muliakan, bahkan ada sebahagian kampung itu mensiasati kalau ada yang kemalangan di rumah yang lain itu memasakkan. Untuk siapa? Untuk orang yang sedang dapat musibah tuh, atau untuk keluarganya yang datang dari luar daerah. Tidak mungkin lagi ke pasar makan. Jadi bapak dan ibu-ibu kami yang kami muliakan, walaupun tidak seperti yang dilakukan oleh para sahabat Nabi, tetapi ruhnya ketika kita membawa buah tangan tadi itu bapak dan ibu-ibu kami yang kami muliakan, kita insya Allah menghidupkan sunnah Nabi. Lalu yang keempat, bapak dan ibu-ibu kami yang kami muliakan, yang kita bawa itu adalah nasihat. Nasihat. Memang kadang-kadang kata kita, sahabat kita yang sedang dapat musibah tadi itu alim, tahu, imannya bagus. Tapi walau bagaimanapun, bapak dan ibu-ibu, sewaktu kita dapat musibah itu kadang-kadang rasa tamli tampai bagantung nan putih tanah tampai bapijak nan taban. Ndak takana ketika itu. Maka wajar bapak dan ibu kita mendampingi saudara kita yang sedang dapat musibah. Di antara nasihat yang kita sampaikan, tak lain dan tak bukan mengingatkan bahwa ujian yang sedang menimpa sahabat kita tadi itu dari Allah, dan beliau hanya menepati. Dek karena apa? Dek karena di dalam rahim saja, dalam hadis yang sahih dijelaskan oleh Nabi, lah ditetapkan untuk seseorang tadi itu 4 perkara. Yang pertama tentang umurnya, yang pertama tentang rezekinya, yang kedua tentang ajalnya, yang ketiga tentang amalnya, dan yang keempat tentang saqiyun aw sa'idun. Apakah ini itu termasuk orang yang celaka nanti atau orang yang beruntung misalnya. Jadi bapak dan ibu-ibu kami yang kami muliati, kita hanya menepati, tindak bana dengan tragedi atau insiden yang menimpa almarhum ketika itu, yang beliau kawafat juga. Maka bapak dan ibu-ibu kami yang kami muliakan, salah satu makna sabar itu adalah kita memahami inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya segala sesuatu itu milik Allah dan kembali kepada Allah. Jadi kalau kita sadar itu bapak dan ibu-ibu kami yang kami muliakan, tidak ada yang kita ratoi dah. Tidak ada yang kita ratoi dah. Di samping Nabi juga melarang kita meratapi mayat. Innal mayyita la yu'azzabu bibukai ahlihi, kata Nabi. Sesungguhnya jenazah itu, mayat itu diazab karena ratapan keluarganya. Jadi mungkin bukan menasihati Pak Sarul, menasihati kita, mengingat-ingatkan kita bersama balik supaya kita bisa mengingatkan sahabat-sahabat kita yang ditimpa oleh musibah tetap sadar bahwa segala sesuatu yang menimpanya tadi itu sebetulnya lah ketentuan dari Allah. Segala sesuatu yang menimpanya tadi itu apa dan ibu harus beliau ikhlaskan, karena tidak ada yang bisa kita lakukan selain daripada mengikhlaskan kepergian beliau. Bapak dan ibu-ibu kami yang kami muliakan, jadi la yu'azzabu bibukai ahlihi itu apa dan ibu dipahami oleh para ulama, betul-betul jenazah tadi itu yang diazab oleh Allah. Betul-betul jenazah itu yang diazab. Jadi dalam satu hadis dijelaskan, ada Nabi mengatakan sewaktu seseorang menangisi keluarganya yang wafat dengan mengatakan, kenapa engkau meninggal? Engkaulah yang memberi rezekiku, engkaulah yang memberi pakaianku, engkau yang mencukupi kebutuhanku. Setiap kata-kata itu keluar, kata Nabi,
mayat tadi itu ditarik-tarik oleh malaikat sambil berkata, betul engkau yang memberi rezekinya, betul engkau yang memberi makannya, betul engkau yang memberi pakaiannya, betul engkau yang mencukupkan kehidupannya. Jadi salah satu keterangan dari hadis tadi itu seperti itu, Bapak dan Ibu kami yang kami muliakan. Dan Quraisy Shihab memahami bukan seperti itu, melainkan Bapak dan Ibu, ketika seseorang tadi itu wafat lalu diratapi oleh keluarganya, mereka bisa melihat apa yang terjadi. Jadi makna barzakh itu oleh Pak Quraisy Shihab, terserahlah kita terima atau tidak, beko. Mereka bisa melihat kita sementara kita tidak bisa melihat mereka. Nah, itu barzakh dalam buku Membumikan Al-Quran. Jadi Bapak dan Ibu kami yang kami muliakan, sewaktu kita maratok tidak mengikhlaskan beliau kembali kepada Allah, beliau pun tidak ikhlas kembali kepada Allah. Sewaktu beliau tidak ikhlas kembali kepada Allah, maka Allah pun tidak ikhlas menerima mereka. Bapak dan Ibu kami yang kami muliakan, jadi sebetulnya berkaitan dengan musibah, makna sabar itu salah satunya itu. Kita meyakini segala sesuatu itu milik Allah dan kembali kepada Allah. Tidak ada nan punya awak. Jadi sekedar anekdot, Bapak dan Ibu kami yang kami muliakan, ada sebuah keluarga miskin, suaminya wafat, rumahnya kalau katirisan, kalau hari panih nampak bintang banyak di atas, kalau hari hujan bentuk batado di rumpun awu. Jadi suatu kali Bapak dan Ibu datang orang kayo kasinan, diperhatikannya rumah tadi tidak layak, dicari anak-anaknya seakan-akan lah kurang gizi ketika itu. Lalu orang kayo tadi bertanya, Bu, anak-anak ibu bantuannya kurang terpenuhi kebutuhan makannya setiap hari. Jadi kata ibu tadi, memang iyo, sampai suami ambo lah meninggal, ambo tidak bisa mencukupi kebutuhannya. Jadi kata Pak Haji tadi itu, bara paralu ibu bare sebulan, bara paralu piti sebulan untuk biayanya, akan ambo tanggulangi sedua lain. Ditanggulangi oleh Pak Haji tadi. Dan diperhatikan deh Pak Haji tadi, Bapak dan Ibu, anak-anaknya tidak sekolah dah. Jadi apa kata Pak Haji tadi, anak ibu tidak sekolah dah, sekolah kan kini sadolanya oleh joa kamu sekolahan Pak Haji, sampai ambo tidak piti dan tidak pencarian apa peninggalan ayahnya tidak ada dah. Bahkan Pak Haji, jangankan peninggalan ayahnya, modal usaha kami habis sadoal aja ketika ayahnya dirawat. Jadi kata Pak Haji tadi itu, pokoknya kalau nyo namu sekolah, sekolahkan sadoalanya. Ambo membayar uang sekolahnya, ambo menyiapkan kebutuhan sekolahnya, ambo menyiapkan pakaiannya sadoalanya. Pokoknya ibu tinggal lapor kamu bara biayanya. Jadi apa dan ibu, lah sekolah anak sadoalanya. Satu kali dicaliknya rumah tadi lah kiri, ndak layak pakai, udah bukan lantainya tanah. Dek Pak Haji tadi itu orang dermawan, dikatanya ke ibu tadi itu, rumahku harus dibedah ke Bu. Ndak bedah rumah yang harganya 7 juta itu deh Bu. Langsung dibuatnya rumah layak. Dengan kamar yang memadai, lantai mungkin keramik, kok ndak ke granit, lotengnya lah memadai, biasanya lampu togok, kini lah masuknya lampu listrik, sinarnya pun putih itu. Tarang. Lah nyamannya tinggal di rumah. Pak dan ibu-ibu kami yang kami muliakan, namun ibu tadi itu tidak senang juga hatinya dong, dek karena hidupnya masih bergantung ke Pak Haji tadi. Mengecek lainnya ke Pak Haji tadi, Pak Haji, ambo dulu punya usaha membuat kue. Kalau Pak Haji tidak keberatan, pinjamkan ambo piti untuk modal, ambo ingin bawa usaha balik. Ndak lama lo perasaan ambo tuh, meminta saja ke Pak Haji tapi. Sementara yang ambo minta itu tidak lo sakit banyak. Mangga menyalang, bara kebutuhan ibu, ambo tanggulangi sadolanya. Anam perlu di ibu untuk bawa usaha itu ambo balian. Yang ambo biasa membuat kue Pak Haji. Anam perlu tuh, jadi sabunnya lah mungkin kok kompornya, kok ovennya,
kok modal membuat kuenya lah ditanggulanginya dia Pak Haji sadolah. Lah membuat kue lah ibu kok diletaknya dekat-dekat mungkin dekat-dekat padang panjang. Lalu apa dan ibu, dek manusia kan tak puas lah namanya. Tapi kira dia kalau di padang panjang ke saja masukan kue Pak Haji, tentu kebara lah untungnya. Kok ada unda-unda buruk Pak Haji, kan bisa buantan kue itu sampai ke Pitala, sampai ke pasar Rabai, sampai kasih kaladi kayak gitu. Maka unda buruk di ibu, unda baru buat Bali di Balinya lala mungkin apa namanya ini NMAX ya kendaknya Balinya NMAX langsung pakai helmnya sekali diuruskannya SIM-nya sekali lah membuat kue lah Pak Haji kalau dihantarnya lah ke daerah-daerah terdekat ibu tadi itu lah berjalan lah usahanya Pak dan Ibu rumah lah rancak anak lah sekolah ekonomi lah mulai duit balik. Suatu kali ya Pak dan Ibu-ibu kami yang kami muliakan, Pak Haji itu datang ke rumah Jo Mercy-nya. Kalau kini mungkin Jo Pajero-nya. Mengecek ke Ibu tadi, Bu, ambo kapai ke rumah kamanakan ambo di tengah sawah tuh. Kok ambo salang onda Ibu agak sajam 2 jam. Sudah tuh ambo balikan ke Ibu beko lihat. Kira-kira baan Ibu. Pak dan Ibu-ibu kami yang kami muliakan. Kok tiba jawab pertanyaan tuh baal kira-kira jawaban apa? Bahagia sampai inyo dulu yang membalian. Inyo dulu yang membalian. Begitu pula lah Pak dan Ibu ambo yang memuliakan hakikat yang kita miliki kini. Allah yang membahagiakan, Allah yang meminjamkan ke kita, lalu sewaktu diambil oleh Allah dan sawananya Pak dan Ibu, pinjam mambo sawanta, besok di akhirat ambo balikkan balik. Jadi apa dari ibu hamba yang memuliakan, orang yang berpikir, orang yang mempunyai rasa, pasti akan mengikhlaskan segala yang diambil oleh Allah. Cuman apa dan ibu hamba yang memuliakan, mengucapkannya murah, tetapi mengamalkannya susah. Di sinilah peran ilmu dan iman tadi Pak dan Ibu. Pak dan ibu-ibu kami yang kami muliakan, lalu kita jadikan peristiwa berpulangnya ke rahmatullah orang tua kita kan menjadi pelajaran bagi kita bahwa setiap kita pun akan kembali kepada Allah. Kullu nafsin za'iqatul maut. Mumbang jatuh, kalapo jatuh, jan disangko paneh ke sampai sanjo, kadang-kadang hujan di tengah hari. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa kata Allah. Berbekallah kamu, sesungguhnya sebaik-baik bekal itu adalah takwa. Apa itu takwa Pak dan ibu-ibu kami yang kami muliakan? Ittiqa'u nafsun ala kulli ma yadurru ala nafsihi fil hayatid dunya wal akibi, kata Imam Al-Ghazali. Seseorang yang mewaspadai agar dirinya tidak sengsara di dunia dan tidak celaka nanti di akhirat. Usaha tetap, ibadah tidak boleh dilupakan. Iman kita jago, amal kita perbanyak untuk menghadap Allah nanti. Jadi mungkin Bapak dan Ibu-ibu kami yang kami muliakan, hanya itu yang bisa kami sampaikan dalam pertemuan kita. Mudah-mudahan ada manfaat bagi kita bersama. Ya sabana tatutik pikiran ambo dek karena sakiliang guru-guru gadang tuh. Ya sebenarnya tidak nyambung. Jadi mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita bersama. Talantong dek kananya, talata singgung dek katurun ambo mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.